Assalamualaikum, yuk masak dan jualan bareng saya, Jui Seto. Ini namanya mac and cheese atau makaroni keju, jualan saya di kantin sekolah. Satu mika ini kujual 3 ribuan dan alhamdulillah anak-anak suka dan selalu habis walaupun 3 ribuan tapi rasanya tetap enak, creamy dan bahannya ekonomis banget. Yuk langsung aja kita bikin. Siapkan setengah kilo makaroni. Aku biasanya tuh beli di pasar yang sekilonya harganya 24 ribu. Lalu siapkan 5 buah sosis. Bebas mau rasa ayam atau sapi, diiris tipis-tipis kayak gini. Kalau sosis udah selesai dipotong-potong, lanjut siapkan untuk bahan saus. Siapkan keju 120 gram diparut. Ini aku pakai keju cheddar biasa ya. Nah, setelah kejunya ini udah selesai diparut, lanjut kita siapin untuk bahan sausnya. Taruh di wadah yang besar yang siap menampung kira-kira 500 mili air. Itu taruh di situ 8 sendok makan susu kental manis. Karena kita ini mau bikin yang versi ekonomis ya, jadi pakainya susu kental manis aja. Lalu cairkan dengan 500 mili air. Aduk sampai susu kental manisnya ini benar-benar larut. Sekarang kita siapkan air untuk merebus makaroni. Jadi ini rebus air sebanyak 1 liter sampai benar-benar mendidih kayak gini. Lalu tambahkan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan. Lalu masukkan makaroni dan langsung diaduk ya. Supaya makaroninya itu nggak menempel di bagian bawah nanti jadinya lengket. Rebus makaroni ini selama 10 menit. Pakai alarm supaya nggak kelebihan waktunya atau kurang. Karena kalau lebih dari 10 menit nanti bakalan terlalu lembek. Kalau kurang dari 10 menit nanti bakalan terlalu keras. Teksturnya juga nggak enak kalau dimakan. Selama proses rebus, sering-sering diaduk supaya nggak lengket di bagian bawahnya. Nah, ini udah 10 menit. Langsung angkat dan tiriskan. Lalu panaskan 4 sendok makan margarin. Boleh kalian ganti dengan minyak goreng, tapi kalau pakai margarin nanti aroma dan rasanya tuh lebih enak. Kemudian tumis 4 siung bawang putih yang dicincang sampai bawang putihnya nggak beraroma mentah lagi ya. Nggak harus sampai kecoklatan, yang penting sudah wangi. Lalu masukkan sosis yang dipotong-potong tadi. Tumis sampai sosisnya ini matang. Tandanya matang itu kalau sudah mulai terasa ringan. Nah, kalau sudah gitu langsung diangkat, sisihkan. Kemudian masukkan 4 sendok makan tepung terigu. Matikan dulu kompornya, baru masukkan tepung terigu supaya nggak gosong. Setelah tepung terigu masuk, nyalakan kompor dengan api yang sangat kecil. Diaduk sampai tekstur tepung terigunya tuh jadi berpasir dan nggak bau tepung lagi. Nah, kalau sudah kayak gitu, masukkan larutan susu kental manis tadi. Nah, kalau susu kental manisnya ini sudah masuk, apinya boleh pakai api sedang aja. Aduk sampai tepung terigunya benar-benar larut dan nggak ada gumpalan tepung lagi. Kemudian masukkan keju parut. Lalu masukkan sosis dan bawang putih yang tadi ditumis. Tambahkan bumbu tabur, aku pakai bumbu tabur yang rasa sapi panggang sebanyak 2 sendok makan. Ini nanti bikin rasa mac and cheese-nya itu nggak enak, jadi gurih enak gitu. Nah, terus ini ada juga pakai cabai bubuk sebanyak 2 sendok makan.
Lalu ada kaldu sapi bubuk sebanyak 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, lalu diaduk rata dan masak sampai sausnya ini mendidih dan agak kental. Pastikan sudah benar-benar mendidih ya, karena nanti begitu makaroninya masuk, dia bakalan langsung diserap sama makaroninya. Jadi pastikan sebelum makaroni masuk, sausnya ini udah mendidih duluan. Resep lengkapnya nanti bakalan kutulis di deskripsi. Jadi misalkan di video sama di deskripsi ada perbedaan, kalian ikuti aja yang di deskripsi ya, karena kalau yang di deskripsi itu sudah benar-benar dicatat detail banget. Nah, ini sausnya udah mulai mendidih. Kalau sudah mendidih kayak gini, masukkan makaroni dan langsung diaduk, dimasak sampai semua sausnya itu terserap sama makaroni. Jangan sampai masih ada cairan, nanti bakalan bikin makaroninya itu apa ya, kalau kita masak mie itu jadi mekar gitu loh. Kan ini untuk dijual, bukan yang langsung dimakan panas-panas. Jadi memang harus dimasak sampai sausnya benar-benar terserap semua, supaya nanti pas dimakan teksturnya masih tetap sama seperti waktu baru selesai dimasak gitu. Ini aku pakai api sedang aja. Diaduk terus, jangan sampai gosong. Kalau makaroni udah masuk kayak gini tuh harus selalu diaduk karena telat sedikit aja ngaduknya, bagian bawahnya itu bakalan gosong. Nah, ini sudah, sausnya udah terserap semua, matikan kompornya, kemudian biarkan sampai suhunya menjadi hangat atau dingin sekalian. Ini aku biarkan selama 30 menit baru ku kemas dengan mika kayak gini. Ini aku pakai mika ukuran 6A. Isinya itu kira-kira 3 sendok makan. Jadi per mika ini ku jual dengan harga 3.000. Untuk satu resep ini bisa dapat sekitar 30 sampai 28 mika yang bisa dijual dengan harga 3.000-an. Dan ini rasanya enak banget, gurih, manis, creamy, ada pedesnya, rame banget dan ini nggak enak sama sekali, anak-anak tuh suka banget. Dan sebelum di staples, tambahkan alat bantu makannya, aku pakai tusuk gigi, setiap satu kemasan ku tambahkan satu di bagian tengahnya kayak gini. Kalian boleh juga pakai sendok ukuran kecil atau garpu yang biasanya untuk kue itu. Tapi aku pakai tusuk gigi ini karena lebih ekonomis juga biar anak-anak belinya harganya nggak terlalu mahal, karena kalau bahannya pakai yang lebih mahal pasti harga jualnya juga pasti berubah. Jadi anak-anak dengan harga 3.000 bisa makan makanan enak dan ini cukup mengenyangkan. Satu porsi kayak gini tuh cukup mengganjal perut. Nah, ini dia hasilnya. Gimana? Bisa kan? Gampang banget ini, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kalian untuk jualan juga. Gak harus di kantin, boleh di mana aja, yang penting bisa jadi ide jualan. Semoga jualan kalian dengan resep ini laris, berkah, dan menjadi salah satu pintu rezeki untuk kalian dan keluarga. Makasih udah nonton. Assalamualaikum.